Halo sahabat Ruang Craftku, jumpa lagi dengan saya Lisa Tiani. Hari ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya ya, jenis-jenis kain apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk berkreasi patchwork. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu patchwork. Patchwork adalah kegiatan memotong kain, kemudian menyusun dan menggabungkan potongan-potongan kain tersebut dengan cara dijahit mengikuti pola atau desain tertentu. Seperti ini ya contohnya. Patchwork kemudian bisa diaplikasikan menjadi barang-barang fungsional. Contohnya seperti ini, sarung galon, sarung bantal, seperti ini, pouch, alas makan, dan tote bag. Karena dalam patchwork itu ada proses memotong dan menjahit kain, maka jenis kain yang digunakan harus dipikirkan dengan baik agar tidak menyulitkan kita nantinya. Nah, kain apa saja sih yang boleh dan tidak boleh digunakan? Kita simak videonya sesaat lagi. Oke, kita mulai dengan kain yang tidak boleh digunakan terlebih dulu ya. Kain pertama yang tidak boleh digunakan adalah kain licin dan lemas. Kain dengan sifat seperti ini biasanya terdapat pada kain chiffon, seruti, baby doll, rayon, dan kain lainnya yang biasa digunakan untuk hijab. Nah, seperti ini ya. Jika ditaruh, dia akan jatuh. Contoh lainnya seperti ini. Mengapa tidak boleh digunakan? Karena nantinya akan menyulitkan kita saat memotong kain. Kain yang licin dan lemas mudah bergeser saat dipotong. Saya contohkan ya. Kita rapikan terlebih dulu ya. Kita ratakan bagian bawahnya. Dari sini saja kita sudah agak kesulitan ya, karena kain mudah bergeser. Kita coba potong tepinya. Bagian bawah sudah rata. Kita potong kanannya ya. Di sini kita sudah memotong dengan lurus ya. Coba kita buka, ternyata hasilnya tidak terlalu lurus. Sementara dalam patchwork itu dibutuhkan pengukuran yang akurat. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan kain yang licin dan lemas ini. Oke, kain berikutnya yang tidak boleh digunakan adalah kain yang tipis dan transparan. Seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, masih terlihat ya jari-jari saya. Meskipun ini tidak lemas dan licin, tetapi transparan dan sebaiknya tidak digunakan. Kain jenis ini biasanya digunakan untuk puring. Mengapa tidak boleh digunakan? Karena dalam patchwork, kita akan menjahit potongan-potongan kain. Jika kain terlalu tipis, maka kampuh jahitan akan terlihat seperti ini. Kampuhnya akan terlihat sehingga mengurangi keindahan patchwork nantinya. Oke, kain berikutnya yang tidak boleh digunakan adalah kain berserat renggang dan mudah berudul. Seperti ini. Ini juga ya, seratnya renggang dan mudah berudul. Ini saya pernah membuat dengan kain yang seratnya renggang, tipis dan berudul. Seratnya sedikit demi sedikit lepas
dan makin lama makin berkurang. Ini menyebabkan ukuran kotaknya menjadi berubah, sehingga bentuk akhir patchwork juga akan berubah. Kain berikutnya yang tidak boleh digunakan adalah kain satin, maksmara, atau kain mengkilap lainnya. Mengapa tidak boleh digunakan? Karena warnanya terlalu ngejreng dan mengkilap, sehingga penampilan patchwork menjadi kurang asik dilihat atau menyilaukan. Ditambah lagi, kain ini biasanya licin dan lemas sehingga menyulitkan kita saat kita potong nantinya. Kain berikutnya yang tidak boleh digunakan adalah kain tebal, seperti jeans atau denim, kanvas, linen, dan kain tebal lainnya. Mengapa sebaiknya tidak digunakan? Karena kain tebal nanti akan menyulitkan saat menjahit kampuh. Kita bisa bayangkan ketika beberapa lapisan kain ini dijahit. Aduh, bisa bolak-balik ganti jarum deh. Kain berikutnya yang tidak boleh digunakan adalah kain berbulu, seperti bludru, flanel, dan kain berbulu lainnya. Mengapa tidak boleh digunakan? Karena kain bludru kurang bagus dilihat jika digunakan untuk patchwork. Selain bludru, juga tidak bermotif. Kalau flanel biasanya cukup tebal, sehingga menyulitkan saat dijahit. Oke, kain yang tidak boleh digunakan berikutnya adalah kain jersey atau kain kaos, likra atau kain melar lainnya. Kalian pasti sudah tahu ya kenapa tidak boleh digunakan? Ya, karena akan sulit saat memotong dan menjahitnya. Oke, kain terakhir yang tidak boleh digunakan adalah kain berbahan polyester. Contohnya seperti ini ya. Bahannya tipis, licin, dan mengkilat. Ini contoh lainnya. Ini adalah mukena parasut. Ini bahannya polyester. Satin juga termasuk polyester ya. Nah, mengapa tidak boleh digunakan? Karena dalam patchwork ada proses ironing atau meratakan kampuh dengan setrika. Nah, kain polyester ini tidak tahan terhadap panas setrika. Jika disetrika, kain akan menempel dan mengkerut atau menyusut. Nah, kain yang boleh dan sangat cocok digunakan untuk kreasi patchwork adalah kain katun. Gunakan kain yang 100% katun ya. Mengapa kain katun sangat cocok untuk digunakan? Karena kain katun memiliki ketebalan yang pas, tidak tebal, tidak tipis, tidak juga terlalu lemas dan tidak kaku. Seratnya juga rapat dan tidak mudah berudul. Pilihan motifnya banyak, warnanya juga beraneka macam, dan bahannya juga adem. Nah, satu tip untuk teman-teman. Jika ingin membuat kreasi patchwork, maka gunakan kain katun yang seragam. Misalnya, katun Jepang ya dengan katun Jepang semua. Seperti ini. Ini katun Jepang ya. Nah, lalu katun Bali dengan katun Bali. Katun lokal dengan lokal. Jadi tidak boleh dicampur ya. Karena setiap kain katun itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kain katun lokal biasanya lebih kasar daripada katun Jepang. Lalu bagaimana memilih motif dan warna katun yang cocok untuk patchwork? Nah, di buku ini sebenarnya sudah ada ya teman-teman. Ini dia tips memilih dan memadu padankan kain. Kita bahas di video berikutnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dan salam kreatif.